Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman media, wartawan, insan pers yang saya cintai dan banggakan. Saya didampingi Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Dito Aryo Tejo dan Direktur Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Ibu Esi Asia. Di sini juga hadir para pejabat teras dari lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, juga jajaran Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Pekerjaan Umum. Siang hari ini saya berbahagia bisa secara langsung melihat progres pembangunan Cibubur Youth Elite Sports Center. Ini adalah lokasi yang secara khusus dipersiapkan untuk membina para atlet Indonesia dalam berbagai ajang pertandingan dan perlombaan berbagai cabang olahraga, baik untuk tingkat nasional di kawasan Asia Tenggara dan juga di tingkat dunia internasional. Saya sudah sejak lama berkomunikasi dan merencanakan kunjungan ini. Saya dengan Pak Menpora ini juga tentunya memiliki passion yang sama untuk memajukan dunia olahraga. Sebagai seseorang yang juga mencintai dunia olahraga, tentu saya ingin memberikan support secara penuh kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga, di mana untuk membina prestasi, untuk memajukan olahraga ini, memang dibutuhkan dukungan infrastruktur, fasilitas olahraga yang berstandar internasional. Inilah mengapa pentingnya kunjungan ini untuk memastikan bahwa progresnya on the track dan bisa segera dituntaskan dan digunakan. Bapak Menpora juga tentunya akan sangat fokus mempersiapkan kontingen kebanggaan kita menghadapi Olimpiade di Los Angeles 2028 mendatang. Walaupun baru saja kita lalui Olimpiade Paris, kita bersyukur mendapatkan sejumlah prestasi, tapi kita tidak cepat berpuas diri, dan mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Bapak Menpora, Pak Dito, olahraga Indonesia semakin berprestasi di tingkat dunia. Tadi saya lihat dijelaskan oleh Ibu Esi dari teman-teman PU, pembangunan ada yang dari nol, ada juga yang sifatnya renovasi atau revitalisasi. Ada beberapa spot yang menjadi keunggulan di sini. Tentu tadi diawali dari sebuah gor indoor yang multi purpose, bisa digunakan untuk pertandingan voli, basket, kemudian bulu tangkis, bahkan tenis. Lalu juga tadi ada yang kita tinjau digunakan untuk angkat besi, juga martial arts atau bela diri, ya, berbagai macam bela diri. Dan tadi sebelum masuk ke area ini kita juga lihat panahan, ya, 70 meter standar internasional. Kita berharap ini juga bisa menjadi kekuatan kita, dan diakhiri di sini di tempat fasilitas panjat tebing, baik yang reguler maupun yang speed climber. Jadi kita bangga pada Olimpiade yang lalu kita punya Frederick, ya, Olympian, mendapatkan medali emas, gold medalist, yang tentunya menginspirasi banyak atlet dan generasi muda lainnya. Di bidang angkat besi, di cabang olahraga angkat besi juga kita mendapatkan emas. Rizky, ya, Rizky, yang kita harapkan juga ke depan baik putra maupun putri cabur angkat besi ini juga menjadi unggulan kita. Kita juga punya Srikandi yang jago, ya, jago panahan, dan mudah-mudahan dengan fasilitas baru ini semakin serius dan semakin terukur latihannya. Maupun yang lain-lain, berbagai cabang pertandingan tim
ini juga perlu ditingkatkan prestasinya. Jadi sekali lagi Pak Menpora, saya selaku Menko di bidang infrastruktur tentunya berharap dan mendorong Kementerian PU, teman-teman PU, dan terima kasih ini kepada Wika yang mengemban tugas pagi, siang, malam selama kurang lebih 1,5 tahun. Ya. 1 tahun 1 bulan, oke, 1 tahun 1 bulan, tapi bisa merampungkan. Saya lihat tadi secara umum sudah baik, tinggal dituntaskan benar-benar. Finishing touch itu penting juga agar benar-benar optimal dan sempurna. Dengan demikian nanti Pak Menpora kita laporkan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa fasilitas Cibubur Youth Elite Sport Center ini sudah bisa segera digunakan untuk menunjang prestasi olahraga di tanah air menuju Olimpiade 2028. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya serahkan kepada Pak Menpora untuk menyampaikan. Atau mau nyoba ini satu? Kita karena pakaian kita kurang proper. Ya. Sebetulnya tadi mau, tadi lupa saya. Renang. Sorry, saya lupa. Renang tadi juga luar biasa, bagus sekali, lengkap. Tentunya Olympic standard dan juga ada kolam arus ya. Dan kolam yang kedap. Jadi kalau kolam arus itu seperti kita lari di treadmill tapi ini berenang. Jadi kalau kelihatannya biasa-biasa aja, coba aja di sana, pasti berat itu. Itu akan melatih stamina dan juga akan meningkatkan kecepatan. Begitu teorinya, tapi saya belum pernah nyoba. Kapan-kapan kalau udah operasional, saya boleh nyoba sekali-kali, boleh ya? Boleh coba, kemudian juga bisa tes gimnastik juga tadi bagus sekali. Kita harapkan gimnastik itu mother of all sports. Jadi salah satu ibu dari cabang olahraga di dunia ini adalah gimnastik, dan naturally gimnastik ini juga menggelar berbagai perlombaan dengan jumlah medali yang termasuk yang paling banyak. Jadi yang banyak itu gimnastik, atletik, dan renang. Ya. Dan itu ada di sini. Itu aja dari saya. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan teman-teman. Silakan. Nanti akan mulai masuknya untuk siswa-siswa ini kapan? Iya. Secara umum sudah selesai sesuai dengan yang ditargetkan timeline Kementerian PU itu akhir Januari 2025. Tapi tentu tadi saya melihat ada beberapa kecil-kecil saja perlu bisa defect-defect yang perlu kita sempurnakan. Ini di lahan kurang lebih 8,6 hektar ya wilayah Cibubur dan memakan biaya 274 miliar rupiah. Ya, jadi ini anggaran yang memang benar-benar dikhususkan untuk merenovasi, dan mudah-mudahan setelah bisa disempurnakan segala sesuatunya nanti Pak Menpora yang akan atur kapan bisa digunakan dan dioperasionalkan, karena setelah itu akan diserahkan kepada Kemenpora untuk manajemen, operasi, dan juga penggunaan lainnya. Oke, teman-teman nih. Mas, ingin tanya terkait dengan pembangunan infrastruktur terutama di bidang keolahragaan ini, apakah nantinya akan terdampak juga terkait dengan efisiensi anggaran? Terima kasih. Semua pasti akan dilakukan penyesuaian. Ya. Yang saya maksudkan penyesuaian adalah kita sama-sama tengah mereview kembali. Ini semua sektor ya, bukan hanya bidang infrastruktur, tapi memang infrastruktur sendiri punya banyak prioritas, termasuk yang menjadi visi Bapak Presiden Prabowo Subianto, bagaimana pembangunan sumber daya manusia bangsa ini juga diprioritaskan, termasuk pembangunan aspek olahraganya. Karena kita tahu bangsa yang besar, bangsa yang maju juga direpresentasi oleh prestasi olahraga yang mendunia. Lihatlah sekitar kita, lihat dunia kita, seringkali kita juga berdecak kagum melihat tim-tim kebanggaan berbagai negara yang bisa masuk ke Piala Dunia, masuk ke ajang-ajang Olimpiade yang luar biasa, ketatnya, kompetitifnya, dan kita, bangsa Indonesia, bangsa yang besar juga punya hak dan juga punya panggilan untuk bisa sejajar, setara, bahkan unggul dibandingkan negara-negara maju tersebut. Oleh karenanya, pembangunan sektor olahraga ini tidak boleh dikesampingkan. Oleh karena itu, kami tentu akan duduk kembali
antara Kementerian PU dengan Kementerian Pemuda Olahraga, kita susun lagi, kita lihat lagi prioritas yang ada, tetapi memang seringkali tidak bisa menunda karena misalnya jadwal Olimpiade tidak akan mundur. Jadi ini yang harus kita sesuaikan, tapi juga kita tahu ada keterbatasan anggaran, efisiensi, karena banyak prioritas pro-rakyat lain yang harus disiapkan. Kita harus memahami itu, tetapi tentu tetap kita akan serius memikirkan bagaimana pembinaan prestasi olahraga di Indonesia juga tidak ditinggalkan. Ya, jadi ini adalah pusat untuk training atlet muda. Dan untuk daerah lain sebenarnya alhamdulillah kita banyak sekali ditinggalkan legacy dari Asian Games, nah dari PON. Nah itu yang akan kita maksimalkan dan manfaatkan menjadi yang lebih efisien. Kemarin saya baru kembali dari Sumatera Selatan meninjau langsung Jakabaring. Nah itu yang akan kita coba untuk menjadikan Jakabaring sebagai mungkin pusat untuk mencari atlet dan pelatihan untuk sekitar Sumatera dan nanti di wilayah-wilayah lainnya. Jadi kita yang sudah kita miliki akan kita maksimalkan untuk pemanfaatannya. Begitu. Teman-teman semuanya cukup ya. Satu, dua, tiga, sekali lagi, satu, dua, tiga, semuanya, satu, dua, tiga. Ini kesebelasan perempuan, sebelas laki-laki. Ini kamera, satu, dua, tiga, sekali lagi, satu, dua, tiga. Boleh gaya bebasnya. Oke. Ya, W-nya mana W-nya? Oke, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih semuanya. Banyak Pak. Fans Pak. Pas mau masalah.